Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore ya. Untuk video kali ini saya khususkan kepada teman-teman yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam terkait website dari Nanovest dan juga Nanobyte. Nah, maka kita pelan-pelan ya untuk membahas secara detail apa sih sebenarnya project dari Nanovest ini, Nanobyte yang juga booming ya, di mana Nanobyte sendiri sudah dikonfirmasi memang benar-benar dari Sinarmas, bukan hoax. Terus juga kemudian pendukungnya juga dari toko kripto ya. Siapa sih yang nggak kenal toko kripto? Jadi teman-teman sambil lalu kita cek step by step ya, pelan-pelan. Ini mungkin yang males buat ngeklik webnya, ya udah lihat video ini aja biar saya jelasin ya. Oke, di sini adalah web dari Nanovest IO. Untuk tampilannya teman-teman, ini menggunakan full English, bahasa Inggris asing. Jadi teman-teman sekarang sudah memang zamannya dan nggak aneh lagi ya kalau bahasa Inggris itu memang dipakai dimanapun, termasuk di bisnis ini, karena kan tujuan dari bisnis ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh Asia bahkan dunia ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bisa mengunjungi website Nanovest IO. Nah, ini yang terkait Nanovest-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk kata-kata pembuka ya, merevolusi investasi di Indonesia. Ya, ini saya setuju banget karena memang selama ini kan kita berbisnis aplikasi jarang tuh yang menggabungkan aset investasi kripto dengan saham. Nah, coba teman-teman setelah ini bisa kita cek bareng-bareng ya. Karena luar biasa nih. Saya juga tertarik jujur ya. Banyak banget saham dan juga kripto yang akan kita coba invest di sini ya. Nah, sambil lalu juga biar teman-teman selalu hati-hati, waspada karena banyak oknum-oknum ya yang memanfaatkan kehadiran Nanovest ini. Jadi lebih hati-hati terkait informasi terutama ya. Nah, di sini kita langsung saja ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, oke. Sini ada tampilannya yang menurut saya eye-catching. Terus kemudian dia juga user friendly ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Karena kita belum mulai, kita mulainya masih tanggal 10 Desember ya. Sekarang masih whitelistnya. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya, sudah tersedia di Google Play dan juga App Store ya. Jadi bagi pengguna Android maupun iPhone sudah tersedia. Terus kemudian di bawahnya ini tampilan-tampilannya yang bakalan kita nikmati di tanggal 10 besok. Nah, ini nih yang membuat salah satu daya tarik utama ya. Jadi cakupan investasinya itu luas banget. Ini khususnya saham asing ya. Perusahaan-perusahaan terkenal yang selama ini teman-teman tahu atau bahkan mungkin belum tahu ya, seperti Tesla, terus ada Amazon juga, terus mungkin Facebook di situ yang sekarang sudah berganti dengan Meta ya. Dan kabarnya salah satu yang juga menjadi daya tarik yaitu saham Meta ini ya, karena kedepannya bakalan prospeknya bagus teman-teman. Nah, di sini ada 120 kripto, kemudian semua mulai dari 5.000. Nah, ini jadi investasi yang saya temukan yang paling sederhana, yang paling murah lah ya, terjangkau. Jadi ya di Nanovest biasanya minimalnya 10.000, 20, 30. Tapi ini merakyat banget ya. Sangat benar-benar terjangkau, ekonomis. Terus kemudian komisinya 0. Nah, ini
Nanti kita lihat seperti apa ya ketika sudah tanggal 10 nanti, 10 Desember. Terus kemudian di bawahnya ini ada transfer generasi berikutnya. Nah, ini intinya kita transfer ke Line account atau Line wallet ya, dengan tanpa biaya teman-teman. Di situ sudah dijelaskan. Terus kemudian keamanan dan perlindungannya maksimal banget. Dia menggunakan cyber, dienkripsi dengan nanoshield. Portofolio saham diasuransikan oleh SIPC. Nah, di sini terkait keamanan ya insya Allah sudah bagus saya rasa. Terus kemudian nah ini ada challenge-nya teman-teman, ada tantangan dari pihak Nanovest buat teman-teman yang mau mencoba ya. Jadi diberikan waktu dari tanggal 22 November kemarin hingga 10 Desember akhirnya ya. Terus kemudian nah ini tampilan yang sekarang ya, karena masih waiting list. Di sini teman-teman bisa unduh, kemudian mendaftar ya, jangan lupa. Terus kalau bisa juga direferensikan ke teman-teman kita yang memang sefrekuensi ya. Ya saya nggak bilang yang teman-teman yang nggak sefrekuensi, karena ini kalau misalkan dipaksakan juga berbisnis kan bukan seperti itu ya. Jadi memang teman-teman yang punya kesadaran dalam berbisnis ya pasti selalu mengambil dan manfaatkan peluang yang ada. Selagi itu free atau selagi itu bagus secara project, kenapa enggak gitu ya. Oh ya teman-teman, ini mungkin ada sedikit suara ya, karena memang di sini posisinya mau maghrib. Jadi sebelum maghrib saya bahas. Nah di sini kemudian ada website khusus untuk tokennya sendiri teman-teman, Nanobyte Token NBT. Nah di sini ada opsi. Jadi nanti kita klik ya. Tapi kita cek dulu ke bawah. Nah ini token kripto besar berikutnya yang berbasis di Indonesia dengan kemitraan dan ekosistem besar. Nah ini juga saya tadi sudah melihat ya, tapi nanti kita lihat bareng-bareng, dan memang proyeknya luar biasa. Ada salah satu yang bikin saya tertarik juga ya, selain saham dan juga kripto. So next, miliki Nanobyte, jadilah bagian dari perjalanan Nanovest dan dapatkan berbagai manfaat. Ya ini nanti kita lihat. Terus kemudian kasus penggunaan yang mengubah permainan untuk menjembatani kripto dan dunia fiat tradisional. Ini maksudnya dia menjembatani permainan dan juga beberapa komunitas nanti ya teman-teman, menggunakan yang biasanya kita menggunakan uang fiat tradisional ya, kita bisa konversikan ke Nanobyte. Ya ini luar biasa ya. Nah ini yang kemarin sudah ditunjukkan ya untuk gambaran dari tampilannya nanti ya, itu bagus menurut saya. Terus kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya ya teman-teman, bisa berkunjung di halaman paling bawah ya. Nah ini jangan lupa ya teman-teman juga follow atau join di beberapa grupnya ya, banyak banget nih, ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, TikTok juga ada, dan di sini ada YouTube juga. Nah oke, kita langsung saja mungkin ke website satunya lagi nih, ini yang juga nggak kalah menariknya ya. Nah ini Nanobyte website. Nah ini ya, Nanobyte Finance, ini yang resmi ya teman-teman. Oke ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nanobyte Token NBT ya. Itu ada gambar orang yang megang tokennya ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ya ini juga sebenarnya Inggris semua nih ya teman-teman. Jadi biar lebih nyaman, mungkin saya ubah ke bentuk atau ke bahasa Indonesianya ya, biar teman-teman juga lebih paham.
Nah, sudah saya ubah. Yuk kita bahas. Ini luar biasa teman-teman. Token Nanobyte, proyek token kripto dengan visi untuk mendorong adopsi kripto di Indonesia. Nah, seperti apa? Yuk kita scroll ke bawah. Di sini ada join community channel. Ya, jangan lupa ya, ini banyak banget komunitasnya, sudah mencapai ribuan kalau nggak salah ya, belum jutaan ya. Jangan lupa ini download semacam white papernya lah, project-projectnya yang lebih khusus. Tapi ini full English, bahasa Inggris semua nih yang di sini. Jadi teman-teman harus harus pelan-pelan untuk analisa dan mempelajari. Nah, di sini teman-teman menarik ya untuk kita bahas. Pertama dari yang Indonesia dulu deh. Nah, nih saya stop dulu. Kita lihat di sini. We are starting from Indonesia. Jadi Indonesia yang pertama ya pastinya. Nanti juga akan merambah ke wilayah Asia maupun ke dunia juga bisa. Nah, strong competitive advantage as the world bla bla sampai akhir. Intinya di sini memang pangsa pasar Indonesia kan luar biasa besar ya. Jadi penggunanya juga sangat banyak. Jadi memang targetnya adalah di Indonesia. Untuk project-projectnya ya yang pertama. Nah, terus selanjutnya kita geser. Nah, ini yang juga nggak kalah menariknya ya teman-teman. Di sini untuk project-projectnya banyak sekali. Tuh, saya perbesar ya. Nah, ini ya. Nanobyte token nanti bisa dia di toko kripto juga. Terus kemudian kita ke kanan, kita ke kiri dulu deh. Nah, ini Sinarmas ada credit card, terus ada banking product, ya mungkin produk-produk bank yang lain ya. Traditional finance, ini finansial secara tradisional ya. Terus kemudian ada insurance, terus commodity and futures, saya juga belum tahu seperti apa. Terus kita ke kanan dulu, ada di situ P2P lending ya, kawal cicil. P2P ini maksudnya dari kita langsung ya ke orang langsung tanpa ada perantara. Terus kemudian electronic payment, nah ini luar biasa. Di sini terus kemudian ada telco payment ya, saya juga belum tahu ini ya. Nah, ini yang biasanya teman-teman anak muda nih. Ya, kita lihat tuh ada export team ya, salah satu daya tariknya juga ya. Nah, kalau saya ini lebih ke sini nih. Enim community ya, karena saya juga seneng itu ya, nonton anime ya, manga lovers juga. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya, kayak One Piece, Boruto dan yang lain-lain. Itu saya ngikuti dari kecil, belum tamat sampai sekarang. Nah, ini menarik nih, mau diapain nanti ya, saya benar-benar curious ya, penasaran banget. Terus di sini ada game developers ya, pastinya ada game ya yang bekerja sama atau yang nanti tokennya ini bisa difungsikan ke situ. Terus kemudian ada features and commodity ya, intinya itulah salah satu beberapa projectnya ya. Terus ada lagi nggak ya? Nah, nggak ada, berarti kita ke bawah. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa sih Nanobyte? Peta jalannya, kami memiliki peta jalan yang jelas untuk Nanobyte. Oke, ini maksudnya rencananya ya, projectnya. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat adopsi, memperluas penawaran seiring kemajuan kami, dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi komunitas kami. Intinya apa teman-teman? Sekarang itu sistem banyak menggunakan blockchain ya. Ini sistem baru yang menurut saya bermanfaat banget ya. Kalau teman-teman mempelajari, mungkin sometime nanti kalau ada waktu khusus saya jelaskan terkait blockchain ya. Dan menurut saya setelah saya analisa, saya pelajari, bagus sistemnya ya. Dan kemungkinan ini akan menjadi sistem masa depan ya. Jadi teman-teman yang terbaru dipelajari. Ya, kita kan nggak tahu nih ya ke depan seperti apa. Nah, ini kurang lebih roadmap-nya ya. 2021 di situ ada launch of investment
platform. Ya, platformnya ini ya, maksudnya di launching. Trading cashback and discount for NBT holders. Nah, ini nanti terkait tokennya sendiri, ada diskon, cashback, terus listing. Nah, ini nanti bakalan listing nih NBT-nya di DeFi ya. Terus 2022 tahun depan itu rencananya ada listing di CeFi ya. Staking, nah staking juga NBT-nya. Terus kemudian launch of crypto credit card ya, ini credit card ya, kartu kredit ya. Lifestyle perks for NBT holders. Nah, ini saya kurang paham, nanti kita bisa sambil lalu. Terus, nah ini ada NFT games ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya NFT ya. Nanti teman-teman bisa kita bisa sama-sama cek dan nikmati. Nah, ini tokenomics kurang lebih presentasi sampai. Komunitas akan menjadi tulang punggung NBT. Sebagian besar token akan dimiliki oleh komunitas ya, pastinya ya. Jadi ini ada 10 miliar ya. Jadi teman-teman bisa lihat pembagiannya. Nah, di sini saya geser ya. Itu ada komunitas 53%, foundation 25%, timnya 18%, advisornya 4%. Nah, ini pembagiannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini ada keterangan termasuk airdrop. Ini yang komunitas ya. Airdrop itu token yang kita dapat gratis teman-teman ya. Nah, makanya nih ini peluang dan juga cuma-cuma, masa nggak mau gitu kan. Siapa tahu harga satu tokennya nanti bisa di atas 100.000 atau mungkin jutaan ya. Kita nggak tahu, kita hanya mencoba yang terbaik untuk perjalanan teman-teman sendiri ya. Ini semua pebisnis semua nih. Terus kemudian penjualan pribadi, penjualan publik, dan program keterlibatan komunitas lainnya. Ini yang private sale dengan pre-sale ya, yang menggunakan duit. Nah, tapi kalau teman-teman mau gratisan ya airdrop aja bisa. Nah, ini juga yang lagi banyak menjadi perbincangan di medsos. Ini khususnya teman-teman yang ragu, ada yang bilang ini bukan dari Sinarmas. Ya, cek sendirilah. Kita sebelum memutuskan, kita analisa dulu ya. Jangan langsung dijudge gitu ya. Ini tim-timnya luar biasa nih. Ada gabungan-gabungan CEO BCG ya atau BCG, ini saya kurang paham artinya nih, dari Sinarmas itu sendiri. Tapi menurut saya Pak Utama Pastika ini sepertinya orang Sinarmas, tapi dia masih masih ada orang lagi ya yang membuat Nanovest ini atau Sinarmas ini benar-benar dipercaya. Nanti kita scroll ya. Maksudnya lebih dipercaya atau kredibilitasnya itu lebih mantap ya. Ada lagi nanti di bawah. Terus di sini ada dari kapan lagi Pak Billy. Terus di sini ada Mahaka, kepala pemasarannya Ratu ya namanya ya. Terus nah ini dari toko kripto, perwakilan toko kripto Pak Septian Andika, pengembang blockchainnya ya. Terus ada dari Zipmax Exchanger ya, New Exchanger. Terus ini ada Pak Genta. Nah, ini salah satu tokoh yang coba teman-teman searching deh. Ini memang real dari Sinarmas ya. Nanti mungkin saya bedah lah kapan-kapan ya. Pak Fuganto Wijaya. Nah, ini sepak terjangnya yang luar biasa nih. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Itu saja mungkin teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman sambil lalu. Kalau masih belum paham, dicek sendiri websitenya. Nah, ini lihat nih, mitranya Sinarmas toko kripto ya. Dan ini sudah terdaftar di Kominfo. Terus Bapepti juga ya. Kalau teman-teman punya aplikasinya, ketika masuk itu sudah ada di situ ya, tertera. Jadi perizinannya sudah lengkap, jangan khawatir. Oke, itu saja ya
dari saya buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen ya, biar banyak orang yang tahu, karena ini menurut saya sangat bermanfaat ya buat teman-teman di era pandemi ini. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran rezeki, terus juga kelapangan rezeki ya, semuanya ya, rezeki bukan cuma duit tapi juga kesehatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.